Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Puspitasari, mahasiswi dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Raden Masaid, Surakarta. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Ulumul Hadis. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai 3 tema pokok. Yang pertama ada apa itu hadis sahih, yang kedua apa saja sih syarat-syarat hadis sahih itu, dan yang ketiga bagaimana sih hadis dalam bidang sosial pada konseling. Tujuan pembahasan dalam video kali ini tentunya yang pertama untuk mengetahui mengenai hadis sahih, yang kedua untuk mengetahui apa saja sih syarat-syarat yang ada di hadis sahih, di dalam hadis sahih itu, dan yang ketiga untuk mengetahui penjelasan hadis pada salah satu bidang dalam konseling, yakni pada bidang sosial. Untuk lebih jelasnya, yuk simak pembahasan berikut ini. Untuk tema yang pertama di sini mengenai pengertian hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dobit dari rawi lain yang juga adil dan dobit sampai akhir sanad. Dan hadis itu tidak janggal serta tidak mengandung cacat atau ilat. Secara eksplisit, pengertian tersebut sebenarnya diambil dari syarat-syarat hadis sahih. Adapun syarat-syarat hadis sahih di sini ada 5. Untuk syarat yang pertama di sini mengenai rawinya bersifat adil. Menurut Ar-Razi, keadilan adalah tenaga jiwa yang mendorong untuk selalu bertindak takwa, menjauhi perbuatan-perbuatan dosa besar, menjadi kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mubah yang menandai marwah, seperti makan sambil berdiri di jalan, buang air kecil di tempat yang disediakan bukan untuknya, dan berguru berlebihan. Menurut Syubabi Ismail, kriteria-kriteria periwayat yang bersifat adil adalah yang pertama, beragama Islam, yang kedua, berstatus mu'alaf atau al-mukallaf, yang ketiga, melaksanakan ketentuan agama, dan yang keempat, memelihara marwah. Untuk syarat yang kedua di sini mengenai rawinya bersifat dobit. Dobit adalah rawi yang bersangkutan dapat menguasai hadisnya dengan baik yang dengan hafalan yang kuat atau dengan kitabnya. Lalu ia mampu mengungkapkannya kembali ketika meriwayatkannya. Kalau seseorang mempunyai ingatan yang kuat sejak menerima hingga menyampaikan kepada orang lain dan ingatannya itu sanggup dikeluarkan kapan dan di mana saja dikehendaki, orang itu dinamakan dubu sodri. Kemudian kalau apa yang disampaikan itu berdasar pada buku catatannya atau textbook, ia disebut debu kitab. Rawi yang adil dan sekaligus dubih disebut thiqat. Untuk syarat yang ketiga di sini sanadnya bersambung. Yang dimaksud dengan ketersambungan sanad adalah bahwa setiap rawi hadis yang bersangkutan benar-benar menerimanya dari rawi yang berada di atasnya dan begitu selanjutnya sampai kepada pembicara yang pertama. Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu sanad, biasanya ulama hadis menempuh tata kerja penelitian berikut. Jadi, suatu sanad hadis dapat dinyatakan bersambung apabila yang pertama, seluruh rawi dalam sanad itu benar-benar thiqat atau adil dan dobit. Yang kedua, antar masing-masing rawi dengan rawi terdekat sebelumnya dalam sanad itu benar-benar telah terjadi hubungan periwayatan hadis secara sah menurut ketentuan tahammul wa'al al-hadis. Untuk syarat yang keempat di sini tidak berilat. Maksudnya bahwa hadis yang bersangkutan tersebut dari cacat kesahihannya, yakni hadis itu terbebas dari sifat-sifat samar yang membuatnya cacat, meskipun tampak bahwa hadis itu tidak menunjukkan adanya cacat tersebut. Untuk syarat yang kelima, di sini tidak syadat atau janggal. Janggalan hadis terletak pada adanya perlawanan antara suatu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang maqbul atau yang dapat diterima periwayatnya dengan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih kuat atau ruji daripadanya, disebabkan kelebihan jumlah sanad dalam kedobitan atau adanya segi-segi tarjih yang lain. Jadi, hadis sahih adalah hadis yang rawinya adil dan sempurna kedobitannya, sanadnya mutasil dan tidak cacat, matanya marfu.
tidak cacat dan tidak janggal. Hadis sahih yang paling tinggi derajatnya adalah hadis yang bersanad ashabul sanad. Kemudian berturut-turut sebagai berikut. Yang pertama, ada hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sendiri. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sendiri. Yang keempat, hadis sahih yang diriwayatkan menurut syarat-syarat Bukhari dan Muslim. Sedangkan kedua iman itu mentahrijnya. Yang kelima, ada hadis sahih menurut syarat Bukhari. Sedangkan Imam Bukhari sendiri tidak mentahrijnya. Yang keenam, hadis sahih menurut syarat Muslim. Sedangkan Imam Muslim sendiri tidak mentahrijnya. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, yakni hadis sahih yang tidak menurut salah satu syarat dari kedua Imam Bukhari dan Muslim. Ini berarti pentahrij mengambil hadis dari rawi-rawi atau guru-guru Bukhari dan Muslim yang telah beliau sepakati bersama atau masih disahkan. Akan tetapi hadis yang ditahrijkan tersebut disahihkan oleh imam-imam hadis kenamaan. Misalnya hadis-hadis sahih yang terdapat pada Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban, dan Sahih Al-Hakim. Tahrij sebagai penelusuran atas lokasi hadis dalam sumber-sumbernya yang asli untuk yang menyebutkan hadis beserta sanadnya, untuk kemudian dikaji kualitas hadisnya. Misalnya penyusunan hadis mengakhiri penulisan hadisnya dengan kata-kata akhrajul Bukhari, artinya bahwa hadis yang dinukli itu terdapat dalam kitab Jami'us Sahih Bukhari. Bila yang mengakhirinya dengan kata akhrajul Muslim, berarti hadis tersebut terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Untuk tema yang kedua di sini mengenai penjelasan hadis dalam bidang konseling. Di sini saya mengambil bidang sosial. Manusia adalah makhluk sosial, di mana manusia tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, setiap manusia pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Itulah mengapa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kita tentunya tidak lepas dari interaksi antar individu maupun kelompok. Kehidupan sosial yang berpedoman pada kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan sunnah Nabi menjadikan seseorang untuk saling menghargai dan bertoleransi antar manusia sebagai landasan yang kuat bahwa seperti halnya ia mencintai sesamanya seperti mencintai dirinya sendiri. Kehidupan bermasyarakat lebih menekankan pada kepentingan bersama untuk menjalin silaturahmi agar lebih rukun antar tetangga dan lebih menumbuhkan rasa kepedulian sosial dan kecintaan terhadap saudara. Yang dimaksudkan kecintaan di sini adalah bagaimana sikap kita terhadap sesama umat muslim ketika dia mendapat kebahagiaan atau kebaikan kita dan juga merasa kebahagiaan, dan begitu juga sebaliknya. Apabila dia mendapat kesusahan, kita harus membantu dan ikhlas. Sikap itulah yang menjadikan seseorang akan dijauhkan dari rasa iri hati dan dengki yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut sabda dari Nabi SAW. Sebagaimana Nabi bersabda, An Abi Hamzah an Nasib bin Maliki radhiyallahu anhu ta'ala annahu khalidi min Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadakum hatta yuhibbu lahihi ma yuhibbu nafsi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah termasuk beriman seseorang di antara kamu sehingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Nasai. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya meminta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.